apa kamu pernah dengar ada tagar Indonesia gelap nggak ya? Pernah, Pak. Menurutmu gimana sih Indonesia gelap itu? Kalau Pandanganmu? dari saya sih memang itu respon terhadap masyarakat Indonesia terhadap kekecewaan mereka, Pak. Masyarakat Karena Indonesia, masyarakat yang mana? masyarakat yang ada di Indonesia, Pak. Hmm. Karena kan mungkin ya terhadap kekecewaan yang udah ada terus menggunakan tagar Indonesia gelap seperti contohnya ketika mungkin yang sekarang lagi viral banget nih, Pak, ada RUU TNI yang akan disahkan menjadi aparatur sipil negara. Mungkin kan Selain kekecewaan terhadap RUU itu, kecewa apa lagi kira-kira menurut kamu? banyak, Pak, mungkin Apa? karena mungkin yang lagi dulu-dulu setelah presiden baru dilantik itu kasus nepotisme, misalnya seperti itu. Maksudnya nepotisme? Karena kan diisi pemerintahan oleh satu keluarga, Pak. Contohnya kan keluarga. yang presiden terdahulu kan juga seperti itu, Pak. Keluarga. Yang wakilnya sekarang kan anaknya. Lalu di wali kota Solo, terus di wali kota Medan atau mana itu, Pak, yang anaknya. Ya itu. Jadi kelihatan kentara itu Iya, nepotisme. iya, Pak. Menurutmu kalau nepotisme gimana sih? Itu kan kayak Asian value kan, Iya. nak orang Indonesia ya Iya. apa-apa. Nah, menurut gimana sih? Tapi kalau menurutku sih sebenarnya itu kan banyak nggak bagusnya, Pak. Karena jika diisi oleh satu keluarga, misalnya di keluarga ini pengennya tuh seperti ini, dia mengusulkan misalnya nih di Mahkamah Konstitusi diisi oleh keluarganya. Terus di Mahkamah Agung diisi keluarga A, Ketua MPR diisi oleh A. Jadi jika ingin mengesahkan sesuatu lebih mudah. Oh gitu, itu negatifnya gitu ya. Oke. Ada kekecewaan apa lagi? Itu kan kebanyakan pemuda ya, mahasiswa ya. Lah mereka kecewa apa terhadap negara ini? Mungkin salah satunya jika saya kan aktif di Twitter juga, Pak. Saya juga memantau tagar Indonesia gelap. Mungkin salah satu kekecewaan mahasiswa ini tuh terlebih di pendidikan, Pak. Pendidikan. Karena salah satunya juga yang membuat mereka kecewa adalah beasiswa yang dicabut, Pak. Wah, ada beasiswa dicabut. Rata-rata mahasiswa kan ini kan mengandalkan beasiswa, Pak. KIP kuliah, KIPK. Jadi KIPK itu dicabut dan mereka bingung, Pak. Banyak yang langsung drop out, Pak, resign gitu, Pak, karena tidak mampu membayar biaya yang sangat tinggi. Selain KIP kalau itu kan kuliah, lah kalau pemuda yang nggak kuliah gimana, kecewanya terhadap apa? Mungkin terhadap ekonomi, Pak. Ekonomi gimana? Barang-barang kan yang semakin naik, inflasi itu, Pak. Susah nyari kerja. Nyari pekerjaan, karena kan juga lowongan pekerjaan di sini kan tergantung relatifnya masih sedikit kan, Pak. Dan itu kan dilanjutkan dengan tagarnya kabur aja dulu. Iya, Pak. Nah, itu gimana itu kok kabur aja dulu gitu? Karena melihat dari pemuda ini kan banyak yang WN jadi pekerja asing. Di negara asing. Jadi karena di negara asing kan mata uang lebih tinggi nih, Pak, daripada rupiah. Jadi mereka memutuskan untuk kabur aja dulu. Salah satunya bekerja di Jepang misalnya kan jadi lebih tinggi bayarannya. Apa karena alasan bayaran atau ada alasan apa di Indonesia mungkin susah atau gimana? Mungkin tetap ada alasan lain karena juga dari hukum misalnya, Pak. Kepastian hukum. Iya, kepastian hukum dan yang juga, tidak adil mungkin. Iya, seperti itu, Pak. Dan juga aparaturnya aparaturnya gimana? Apakah tidak amanah? Tidak, ya seperti itu, Pak. Mungkin jika belum viral istilahnya, Pak, belum viral belum bisa bekerja atau enggak kalau enggak ada uangnya nggak mau bekerja. Gimana dengan korupsi? Ya mungkin salah satunya juga itu, Pak, korupsi di Indonesia kan banyak. Salah satunya kemarin yang Pertamina itu kan juga membuat kekecewaan karena kan Pertamina adalah pertambangan minyak negeri kan, Pak. Lalu itu dijual oleh negeri juga, perusahaan negara. Tiba-tiba ada kabar dioplos seperti itu. Kayak kok tegamen gitu ya sama warga. Sedangkan yang dioplos itu kan Pertamax nih, Pak. Pertamax itu kan lebih mahal dari Pertalite juga. Dan ternyata dioplos sama Pertalite. Itu kan juga atau ditingkatkan nilainya dari menjadi angka bakarnya lebih tinggi gitu. Gitu, Pak. Kan jadi membuat kekecewaan. Kalau kamu sebagai pelajar gitu, apa menghadapi Indonesia gelap, menghadapi kabur aja dulu, kira-kira potensi dirimu yang harus kamu kembangkan ke depan untuk menghadapi apa? Mungkin saya, ya, Pak. Kalau dari saya tuh ingin membuat bisnis, jadi agar membuat lapangan pekerjaan di Indonesia bertambah, ya, wirausaha, Pak. Karena jika kita membuat wirausaha, insya Allah jika lapangan pekerjaan bertambah banyak, kabur aja dulu mungkin bisa hilang, Pak. Jadi bisa bantu teman-teman. Iya, bisa bantu teman-teman juga. Gitu. Jadi nggak pengen bekerja dengan orang lain, tapi pengen buat usaha sendiri sehingga bisa mempekerjakan teman-temanmu gitu ya.
kan jika kita punya lapangan pekerjaan juga kita dapat membantu orang lain kan juga ada berkah pahalanya gitu Pak. Kalau kamu punya undang-undang nggak terhadap pendidikan di Indonesia? Ada banyak Apa pastinya, Pak. mungkin yang mendasar gitu, yang paling kamu apa ya, oh ini nih pendidikan Indonesia apa? Salah satunya kurikulum per tahunnya kenapa harus ganti? Oh kurikulum kenapa harus ganti? Iya. Kenapa nggak stabil satu yang bagus kan? Itu misalnya arah gini, pendidikannya Pak. gitu Iya, kan? arah pendidikannya tuh gitu terus. Nah, kalau saya kan dari sudut pandang pelajar ya Pak, Ya. mendalami kan, saya kan baru tahun ini di kurikulum Merdeka, karena di SMP saya kan masih kurikulum 2013 di angkatan saya. Jadi kan saya harus beradaptasi lagi dong Pak. Beradaptasi, baru mau setahun belum ada, terus ada ganti Menteri Pendidikan, katanya mau ganti kurikulum lagi. Nah, saya kan masih bingung ya Pak, yang masih beradaptasi sama kurikulum Merdeka, tapi udah mau diganti lagi. Oh gitu. Jadi kan mutu pendidikan di Indonesia itu kan tidak stabil karena mungkin salah satunya itu Pak. Gonta-ganti gitu ya, Gonta-ganti terus. ganti Kan kebijakan, belum ganti kebijakan. paham, belum dipahami, tiba-tiba ganti. Menurutmu dalam pandanganmu gonta-ganti itu ada kesan apa sih? Ya mungkin karena salah satunya kan perbedaan pandangan dari Menteri Pendidikannya sebelumnya itu. dengan Ya, orang kan beda gitu. setiap orang kan memiliki pandangan yang berbeda. Oke. Kan juga memang mungkin Menteri yang baru ini merasa kurikulum yang disahkan terbaru itu lebih efektif, Lebih bagus lebih gitu. mudah dan lebih mudah diterima di masyarakat gitu Pak mungkin Pak. Ya, oke. Kalau dari dalam dirimu sendiri, apa kemampuan yang harus kamu tingkatkan agar selain tadi pengen buka usaha, tapi kemampuan skillmu yang bisa menghadapi itu apa untuk kamu tingkatkan? Saya sih lebih ingin meningkatkan relasi saya Pak. Relationship ya. Relationship. Terus saya Membuat juga, apa ya? Ini ya. Iya Pak. banyak Banyak jaringan ya. Penting ya. Penting Pak. Pentingnya di mana tuh buat? Karena jika ingin salahnya membuat bisnis, jika kita memiliki banyak jaringan itu akan terasa lebih mudah Pak. Jika kita ingin mengaitkan investor-investor masuk. Ini bukan nepotisme ya? Bukan Pak. Oh, Ini kita jaring ya. Iya jaring Pak. Selain itu, selain relation skill itu apa? Saya ingin meningkatkan rasa leadership saya juga Pak. Kepemimpinan. Tentunya kalau kita membuat bisnis, kita kan berarti memiliki sesuatu. Ya. Tapi jika kita tidak bisa memimpin kan sama aja bohong Pak. Terus untuk mencapai itu, meningkatkan itu, usaha-usaha apa yang kamu lakukan? Seperti tadi relationship skill, kemudian kepemimpinan leadership. Kamu melakukan apa di sekolah ini? Untuk sekarang saya kan juga tergabung di organisasi pengurus bisnis Pak. Oke. Lewat ikut organisasi. Saya juga belajar sedikit dari event-event yang diadakan, cara mengorganisir bagaimana. Itu apa namanya? Pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dalam berorganisasi itu dibanding pelajaran di kelas, ketika sudah keluar lebih banyak mana yang kepake? Mungkin pelajaran di organisasi Pak, karena kan kita jika sudah lulus sekolah kan berada di lingkungan masyarakat. Dan pelajaran-pelajaran di organisasi itu lebih cenderung ke pelajaran yang ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Berarti yang di kelas-kelas itu kadang nggak relevan gitu ya? Iya Pak. Diajarkan tapi nggak kepake nanti Iya. gitu. Ya udah Mungkin sekarang. salah satunya tetap kepakai, cuman lebih banyaknya. Pesan-pesan untuk teman-temanmu. Mungkin pesan-pesannya tetap semangat dalam belajar, karena jika kita belajar kita bisa menentukan arah bangsa kita, dan jika kita belajar maka kita tidak akan mudah dijajah dan dibodohi oleh negara-negara lain. Oke, jadi benar-benar merdeka ya. Oke, terima kasih kalian luar biasa. Jarang ada apa namanya anak siswa yang punya pemikiran kritis, pemikiran luas. Jadi yang harus kita bangun di ruang-ruang kelas adalah bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis, bernalar kritis untuk apa namanya kemajuan bangsa Indonesia, untuk peradaban bangsa Indonesia, tidak hanya sekedar mendidik, memberikan nilai-nilai pembelajaran, tapi bagaimana menjadi manusia utuh, membangun peradaban bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?